Mihailo Mudryk positif doping, terancam sanksi berat. Chelsea diterpa kabar buruk setelah bintang muda mereka, Mihailo Mudryk, dilaporkan positif menggunakan zat terlarang berdasarkan hasil tes doping sampel A. Sampel B direncanakan akan diuji dalam beberapa hari mendatang untuk memastikan hasil awal tersebut. Laporan ini pertama kali muncul dari media Ukraina, Tribuna, yang mengungkap bahwa tes doping dilakukan pada akhir Oktober. Hasil dari sampel A menunjukkan adanya indikasi penggunaan zat terlarang oleh pemain berusia 23 tahun itu. Jika sampel B mengonfirmasi hasil yang sama, Mudryk bisa dijatuhi skorsing antara 6 bulan hingga 4 tahun, sesuai regulasi FIFA dan UEFA. Chelsea kini menghadapi situasi sulit. Mudryk sendiri telah absen dalam 4 laga terakhir, dimulai sejak pertandingan melawan Aston Villa pada 1 Desember lalu. Hal ini memicu spekulasi bahwa klub mungkin telah mengetahui kasus ini sebelumnya dan mengambil langkah antisipasi. Jika sanksi dijatuhkan, hal ini akan menjadi pukulan besar bagi Mudryk, yang didatangkan dengan harga tinggi sebesar 70 juta pound sterling atau sekitar 100 juta euro dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023. Mudryk sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa, dikenal karena kecepatan, teknik, dan kreativitasnya. Namun, performanya di Chelsea belum sesuai ekspektasi, dengan hanya mencatatkan 2 gol dan 1 assist dari 16 penampilan musim ini. Dalam dunia sepak bola, tes doping dilakukan secara acak, baik setelah pertandingan maupun saat sesi latihan. Proses ini mencakup pengambilan 2 sampel, sampel A dan sampel. Jika sampel A menunjukkan hasil positif, pemain dapat meminta pengujian ulang dengan sampel B. Jika hasilnya sama, pemain akan resmi didakwa melanggar aturan anti-doping. Bagi Mudryk, hasil sampel B yang akan keluar dalam beberapa hari mendatang akan menjadi penentu nasibnya. Sementara itu, Chelsea dan para pendukungnya menunggu perkembangan kasus ini dengan cemas, di tengah salah satu momen paling kritis dalam karir sang pemain. Nicholas Jackson puji performa tangguh Chelsea usai tundukan Brentford 2-1. Nicholas Jackson mengakui bahwa kemenangan atas Brentford bukanlah hal mudah, mengingat kekuatan mereka dalam memanfaatkan bola-bola udara dan situasi bola mati. Ini kemenangan yang sangat penting, ujar Jackson, seperti dikutip dari situs resmi klub. Brentford adalah tim yang sulit dilawan, tetapi yang terpenting kami berhasil mengamankan 3 poin. Di babak pertama, kami mendominasi jalannya pertandingan dan mencetak gol, meskipun permainan menjadi lebih terbuka setelah itu. Pada menit-menit akhir, mereka kembali mencoba menekan, namun kami berhasil mempertahankan keunggulan, ujar Jackson, yang juga menyoroti pentingnya strategi Enzo Maresca dalam menghadapi gaya bermain Brentford. Laga ini menantang karena mereka sangat mengandalkan bola mati dan umpan-umpan langsung ke kotak penalti. Tapi kami mendengarkan instruksi pelatih dan menjalankan rencananya dengan baik, itulah kuncinya, jelasnya. Pada babak kedua, Jackson sempat gagal memanfaatkan peluang untuk menambah keunggulan. Meski begitu, ia tetap fokus dan berhasil memanfaatkan kesempatan berikutnya. Saya sempat melewatkan 1 peluang, tapi di pikiran saya hanya ada satu hal, terus mencoba. Saya ingin membantu tim menang, dan syukur kepada Tuhan, saya berhasil mencetak gol, ungkap striker asal Senegal itu. Jackson juga merasa bahwa dirinya mengalami perkembangan pesat di bawah asuhan Maresca musim ini. Dengan pengalaman bermain yang terus bertambah, ia semakin percaya diri dan memberikan kontribusi lebih besar untuk tim. Musim ini terasa berbeda karena saya semakin percaya diri, kami sebagai tim semakin saling memahami, dan kami selalu mendengarkan arahan pelatih. Fokus kami sekarang adalah terus maju, tutupnya. Joe Cole sebut Enzo Maresca sebagai manajer terbaik musim ini di Premier League. Sejumlah manajer telah mencuri perhatian musim ini dengan performa luar biasa tim mereka. Arne Slot, yang baru menjalani musim perdana bersama Liverpool, membawa timnya ke puncak klasemen. Sementara itu, Nuno Espirito Santo dan Andoni Iraola juga tampil mengesankan, membawa Nottingham Forest dan Bournemouth bersaing untuk tiket ke kompetisi Eropa. Namun, menurut Joe Cole, Enzo Maresca adalah kandidat utama untuk penghargaan manajer terbaik musim ini. Dalam wawancara dengan TNT Sports, Cole memuji transformasi besar yang dilakukan Maresca sejak mengambil alih kursi pelatih dari Mauricio Pochettino pada Juni lalu. Sungguh luar biasa menurut saya, Enzo Maresca adalah manajer terbaik sejauh ini. Ia menghadapi situasi yang sangat sulit di awal musim, kata Cole. Ketika kami berbicara dengannya di West Ham, dia menjelaskan bagaimana sulitnya mengelola skuad berisi lebih dari 30 pemain. Dengan semua pertanyaan soal kebijakan transfer Chelsea, sejak akhir September performa timnya telah meningkat secara signifikan. Meskipun berhasil membawa Chelsea kembali bersaing di papan atas Premier League, Maresca tetap merendah mengenai peluang timnya untuk merebut gelar juara. Tidak peduli berapa banyak kemenangan yang kami raih, saya rasa kami belum siap bersaing untuk gelar, kata Maresca setelah mengalahkan Brentford. Chelsea saat ini telah mencatat 5 kemenangan beruntun di Premier League. Namun,
Maresca terus mengingatkan pentingnya konsistensi dan peningkatan performa untuk menjaga peluang mereka bersaing di papan atas. Saya bangga dengan perkembangan tim, tetapi kami masih harus bekerja keras untuk mencapai level tim yang benar-benar bisa memenangkan gelar, tutupnya. Real Betis ingin rekrut Kesar Casadei dari Chelsea. Kesar Casadei, gelandang muda berbakat berusia 21 tahun, membutuhkan waktu bermain reguler untuk mengasah kemampuannya. Namun, hal ini sulit ia dapatkan di Chelsea. Menurut laporan Fitch, Real Betis menjadi salah satu klub yang siap memberikan kesempatan tersebut, menjadikannya opsi menarik untuk perkembangan karir Casadei. Selain Betis, Villarreal juga disebut-sebut tertarik mendatangkan pemain Italia itu. Jika Chelsea enggan melepas Casadei secara permanen, peminjaman ke Real Betis bisa menjadi solusi ideal. Bermain secara konsisten di La Liga dapat membantu Casadei mengembangkan kemampuan teknisnya sekaligus menambah pengalaman. Dengan demikian, ia berpeluang kembali ke Stamford Bridge sebagai pemain yang lebih matang di musim depan. Casadei dinilai memiliki kualitas teknis yang cocok untuk sepak bola Spanyol, dan Real Betis membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Jika Betis mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat, respons Chelsea terhadap situasi ini akan menjadi perhatian. Sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa, Casadei memiliki masa depan yang cerah. Namun, jika hanya duduk di bangku cadangan tanpa waktu bermain, perkembangan karirnya bisa terhambat. Chelsea perlu mempertimbangkan langkah terbaik untuk Casadei, baik dengan memberinya menit bermain lebih banyak atau meminjamkannya ke klub lain. Real Betis menawarkan kesempatan menarik bagi Casadei untuk tampil reguler di paruh kedua musim ini. Dengan potensi yang besar, langkah ini bisa menguntungkan semua pihak. Selain memantau Casadei, klub asal Spanyol tersebut juga menjadikan Guido Rodriguez dari West Ham United sebagai alternatif untuk memperkuat lini tengah mereka. Raheem Sterling tentukan masa depannya di Arsenal, bertahan atau pergi. Raheem Sterling bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas lalu setelah pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam rencana tim. Meskipun sempat kecewa, Sterling menganggap kepindahannya ke London Utara sebagai langkah tepat, apalagi ia memiliki hubungan baik dengan Mikel Arteta sejak keduanya bekerja sama di Manchester City. Namun, penampilan Sterling selama 3,5 bulan di Arsenal belum sesuai harapan. Kontribusi minim dari pemain berusia 30 tahun itu memunculkan spekulasi mengenai masa depannya. Berdasarkan laporan Evening Standard, Sterling telah memutuskan untuk bertahan di Emirates Stadium hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Sterling masih berambisi merebut tempat di tim utama Arteta meskipun baru bermain dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, dengan hanya 4 kali sebagai starter. Di Premier League, ia hanya mencatatkan total 146 menit bermain, dan dalam laga terbaru melawan Everton yang berakhir imbang tanpa gol, ia bahkan tidak dimainkan sama sekali. Arteta mengakui bahwa Sterling menunjukkan semangat besar untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, persaingan di lini depan sangat ketat, dengan posisi sayap diisi oleh Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus. Hal ini membuat peluang Sterling untuk tampil reguler menjadi lebih sulit. Kendati demikian, Arsenal yang masih bersaing di 4 kompetisi memberi peluang bagi Sterling untuk meningkatkan menit bermainnya, khususnya di ajang Carabao Cup. Ia berpeluang menjadi starter saat Arsenal menghadapi Crystal Palace di perempat final, setelah sebelumnya tampil di 2 laga awal turnamen tersebut. Jika situasinya tidak membaik, Sterling memiliki opsi untuk hengkang pada pertengahan musim. Hal ini dimungkinkan karena ia belum bermain di laga kompetitif bersama Chelsea sebelum dipinjamkan ke Arsenal, sehingga memungkinkan untuk bergabung dengan klub lain pada Januari mendatang.